Kembali lagi bersama kami di Newsline dan pemirsa sudah merah menyala ya ini background di belakang kita karena saatnya kita membahas trending topik yang sedang viral di hari ini pemirsa berkaitan juga dengan Indonesia China ya. Iya, kita lihat ada apa saja topik-topik yang menarik untuk warganet ya. Salah satunya ini terkait dengan tiket dari Indonesia versus China. Tiket yang beberapa jam lalu sudah sold out. Sudah ludes ya. Sudah ludes. Gimana nih? Kita lihat pemirsa trending pencariannya ternyata lebih dari 10.000 pencarian ya tiket Indonesia versus China. Yang kedua? Yang kedua ini kita juga akan bahas ya terkait dengan sistem baru untuk penerimaan peserta didik yaitu SPMB 2025. Ada lebih dari 1.000 pencarian. Kira-kira seperti apa sistem ini pemirsa? Kita akan bahas lengkapnya untuk trending topik yang pertama untuk Anda. With both teams level on 6 points ahead of final 2 fixtures of qualification. Patrick Kluivert makes 3 changes to the silences. Scored on his debut last time out. Indonesia secure a vital 3 points in the battle for qualification and take their tally to 9 points. And got one step closer to a top 4 finish with 2 games remaining. Langsung saja kita ke trending topik Newsline yang pertama. Nah, apakah Anda sudah war tiket pertandingan Timnas Indonesia versus China? Sudah berhasil belum mendapatkan tiketnya? Jadi 3 pekan jelang laga PSSI kan sudah membuka penjualan tiket Timnas Indonesia versus China. Dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pemirsa ini resmi dibuka ternyata pada hari Kamis 15 Mei 2025. Jadi kemarin ya? Ya, kita sudah tampilkan juga tadi pemirsa bahwa harga tiket ini dijual dengan atau mulai dari Rp300.000 yang termurah dan juga yang termahal ini untuk kategori VVIP seharga Rp1.750.000. Tapi ini walaupun 1,7 ternyata ludes juga ya. Ternyata habis sold out. Nah, seperti laga-laga kandang sebelumnya, pembelian tiket ini wajib memiliki akun Garuda ID ya. Dan laga ini akan digelar pada 5 Juni mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan tapi kami ingatkan lagi kepada Anda, tiket kan sudah ludes nih, habis terjual. Apakah mungkin nantinya biasanya tuh jelang-jelang pertandingan ada saja nih yang jual-jual tiket. Ya, tapi jangan-jangan dari calo takutnya ya. Ini kita harus tetap waspada ya pemirsa. Bagi fans Timnas ini sangat disarankan untuk membeli tiket hanya pada akun resmi. Jangan coba-coba beli tiket di calo karena ini takutnya palsu begitu ya, tidak ada jaminannya bahwa tiket tersebut asli. Nah, dalam postingan Instagram Timnas Indonesia dalam 3 laga kandang Timnas di Stadion GBK ada sejumlah kerugian akibat penyalahgunaan tiket yang dialami oleh para penonton. Betul. Udah ada kasusnya ya. Ada beberapa kasusnya dan ini patutnya menjadi pelajaran untuk kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan ya. Benar tadi kata Marcel untuk membeli tiket di jalur resmi. Jadi terjadi kenaikan hingga 200% pemirsa harga tiket yang dijual oleh para calo ini di hari pertandingan. Tidak hanya itu, ada sebanyak 4.000 tiket ID digandakan oleh sumber yang tidak resmi dan 2.000 kasus percobaan masuk menggunakan tiket palsu. Miris sekali ya. Miris sekali. Kita harus membudayakan menjadi supporter yang tertib ya, termasuk tertib dalam membeli tiket harus dari jalur resmi. Nah, kalau kita melihat sekarang pemirsa dari sisi pertandingan nih, nanti laga melawan China 5 Juni mendatang tentunya menjadi laga yang sangat krusial bagi skuad Garuda untuk bisa menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026 nih. Betul, Indonesia wajib merebut poin maksimal kontra China untuk setidaknya bisa mengamankan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, saat ini untuk Jai Itses dan juga kawan-kawan menempati posisi keempat klasemen grup C dengan perolehan 9 poin, unggul 3 angka dari China yang menempati posisi di juru kunci. Oke,
selisihnya ini tidak banyak ya, berarti betul-betul kita harus menang begitu untuk mempertahankan posisi kita. Nah, di sisi lain jumlah supporter timnas yang menonton di dalam stadion GBK dikurangi nih sebanyak 15% dari kapasitas maksimal stadion. Jadi pemirsa, pengurangan ini merupakan konsekuensi dari sanksi yang sudah dijatuhkan oleh FIFA terhadap PSSI akibat ulah supporter Indonesia pada laga ke-8 grup C saat menjamu Bahrain di GBK pada 25 Maret 2025 lalu. Jadi sayang sekali ya. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh supporter Indonesia karena memang ini sudah merupakan aturan FIFA yang terjadi juga karena ulah supporter oknum supporter itu tersendiri ya. Nah, kala itu pemirsa, supporter timnas Indonesia di tribun dinilai melakukan aksi xenofobia atau istilah untuk menggambarkan kebencian, ketakutan, dan ketidaksukaan seseorang terhadap orang asing. Dalam hal ini kepada kubu Bahrain. Selain harus mengurangi jumlah supporter sebanyak 15%, PSSI juga mendapatkan denda 400 juta rupiah dari FIFA. Ya, kita tentu berharap ya supaya saat laga nanti timnas Indonesia menjamu China tidak lagi nih terjadi aksi-aksi yang justru merugikan supporter dan juga timnas Indonesia. Harapannya timnas bisa tetap fokus ya. Betul. Walaupun PSSI harus menelan ada sanksi dari FIFA. Ayo kita jadi para supporter yang lebih bijak dan juga santun. Dan lebih beretika. Dan pemirsa, kita akan membahas mengenai kita akan membahas mengenai nantinya peluang Indonesia versus China di 5 Juni nanti. Bersama kami bergabung pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Bung Wesley. Selamat siang, Nela. Bung Wesley udah war tiket, udah berhasil mendapatkan tiketnya belum nih? Nanti kita tugas siarannya aja lah pertandingan. Iya, tapi yang pasti udah mulai ini ya Bung Wesley ya, menakar begitu bagaimana peluang Indonesia nanti, apalagi berkaca pada pertandingan kontra Bahrain yang bulan Maret lalu dan kita berhasil meraih kemenangan nih. Apa catatannya untuk kontra China nanti supaya tetap bisa menambah poin maksimal? Setelah kalahan 1-5 lawan Australia, kita bisa menang 1-0. Ini tim baru, era Patrick Kluivert. Dan catatan kita kan yang sekarang yang ramai diberitakan adalah kok Patrick Kluivert nggak akan datang ke Indonesia. Dan sudah 2 kali perwakilan federasi, pertama ketua umum PSSI, lalu disusul sekjen dalam beberapa hari kemudian, katanya mengimbau agar head coach pelatih kepala datang lebih cepat untuk mempersiapkan karena ini laga krusial. Dan bagi saya itu narasi yang agak aneh karena federasi mengimbau itu di luar nalar saya. Harusnya sudah ada program yang terstruktur, kapan datang, kapan melakukan pemanggilan pemain, kapan mulai TC. Tidak harus ada narasi-narasi bahwa federasi seolah-olah mengimbau, memohon kepala pelatihnya untuk datang memulai pertandingan. Jadi era yang bagus kita menang 1-0 meskipun dengan hukuman ya Mbak, karena kelakuan kita sendiri, tapi harus diakui tim ini sedang dalam masa terus mencari-cari jati diri dengan pelatih baru, dengan gaya baru. Dan gaya bermainnya ini yang kita tunggu sekarang. Apakah kemarin melawan Bahrain bisa memperbaiki penampilan menghadapi Cina dengan gaya yang bermain berbeda? Tapi kalau dilihat dari head to head keduanya, Bung Wesley, ini sebetulnya seperti apa sih kansnya bagi Indonesia? Apalagi kan kita lihat Indonesia akan bermain di kandang sendiri begitu. Kita kalah di laga pertama, dengan gaya bermain yang dicoba dimainkan lebih agresif oleh Sintayong. Karena kalau saya lihat laga pertama itu, kalau ini lapangan, ini gawang lawan, garis pertahanan kita sangat tinggi dan kita sepertinya ingin mengejutkan lawan dengan perubahan gaya bermain yang tadinya compact defense dan memainkan kecepatan sayap serangan kita. Ujungnya kita yang terkejut dengan hasilnya. Terlepas dari isu bahwa kamar ganti tidak kondusif, ada beberapa pemain yang menolak gaya bermain yang dimainkan oleh Sintayong ya. Jadi ini catatan bahwa secara head to head untuk perbandingan yang sekarang ini saja, karena saya membandingkan mundur ke tahun-tahun sebelumnya agak riskan karena masing-masing era ada orangnya, masing-masing orang ada eranya. Jadi ini eranya Patrick Kluivert, harus dia buktikan bahwa dia bisa menjawab lah keraguan banyak orang bahwa
sebenarnya dia tidak cakap-cakap banget. Yang cakap adalah asisten-asistennya sebagai pelatih. Jadi ini adalah momentum bagi Patrick Kluivert bahwa dia adalah pelatih kepala yang cocok, bukan hanya seperti magnet untuk mendatangkan pemain-pemain naturalisasi lain seperti pernah disampaikan oleh exco kita. Jadi bagi saya pembuktian bahwa gaya bermain dan persiapan yang juga mepet karena liga kita kan selesai tanggal 23-24 ya. Jadi tanggal 5 sudah harus tanding. Jadi waktu persiapan yang dimiliki oleh Patrick Kluivert sangat mepet dan dia tidak sempat melihat muter-muter ke Indonesia melihat pertandingan yang kompetisi kita yang sudah di ujung akhir, bahwa dia bisa mencari pemain terbaik. Beda dengan kubu lawan itu pelatih Branco yang pelatih Cina itu dia muter hampir semua pertandingan Liga Cina dia tonton untuk mencari kembali pemain yang sedang dalam peaknya. Jadi kalau dalam kompetisi saat ini di ujung kompetisi itu pemain pada peaknya, kemampuan terbaiknya itu harusnya diberi kesempatan untuk ikut seleksi tim nasional. Oke, nah Bung Wesley, terlepas dari sisi pertandingan, tadi kan Bung Wesley sempat menyebut kita ada sanksi begitu ya yang harus dihadapi mau tidak mau. Dan sekarang juga muncul nih ada isu atau peringatan, himbauan dari PSSI supaya tidak ada penyalahgunaan tiket. Begitu, jadi kita diimbau untuk menjadi supporter yang lebih tertib, lebih santun. Nah, apakah ini nanti betul-betul harus kita buktikan di laga pertandingan melawan China atau seperti apa, Bung Wesley? Namanya manusia selalu berusaha untuk mencari jalan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan inginannya. Padahal supporter itu kan asal kata support ya, kita mensupport. Jangan sampai ulah kita malah mengganggu dan kena hukuman. Nanti kalau misalnya kita bikin ulah lagi, bermasalah lagi, yang rugi siapa? Kan tim yang kita mau support. Kita datang, kita hadir, kita mau nonton, kenapa? Karena kecintaan kita terhadap tim yang kita mau support. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini selalu ada saja. Dan saat ini ya, Mbak Marcel, Mbak Nela, yang jadi sorotan adalah kan kelakuan netizen dan kelakuan supporter kita yang seolah-olah tanpa ada filter lagi nih, dalam memberikan mengeluarkan opini dia, mengeluarkan pendapat dia. Kasus rasis kan baru saja kejadian nih untuk pemain kita, Yance dan Yakub Sayuri di Liga Indonesia. Karena kedua pemain ini potensi untuk dipanggil tim nasional. Apakah kemudian mereka gara-gara kelakuan kita mereka mendapatkan ketidaknyamanan? Jangankan pemain asing, pemain kita aja digituin. Nah, ini memang jadi catatan bagi kita. Kalau memang kita benar-benar mengaku supporter, ya mensupport, bukan mengganggu malah merusak. Iya, baik. Bung Wesley, kalau kita kembali berbicara mengenai tiket, ini kan sudah sold out dalam waktu 10 jam. Tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nih, kira-kira gimana nih kalau kondisi tiketnya sudah sold out? Apakah mungkin akan dibuka lagi atau kayak gimana? Dalam setiap pertandingan itu, PSSI itu punya jatah berapa ribu ya untuk kliennya, untuk sponsor, untuk relasi. Jadi itu di-skip dengan dikuranginya jumlah bangku total 15%, tapi dengan catatan akan ada kompromistis dari FC, dari itu bahwa boleh asal untuk keluarga ya, dan pendukung dan yang mereka yang bukan tipe mengganggu lah ya. Jadi narasi-narasi bahwa kita harus mendukung anti diskriminasi, anti rasis, anti semua campaign baik itu harus disampaikan dan rasa-rasanya dengan jumlah segitu pun cukup ya, Mbak. Yang rugi kan memang sebenarnya pemasukan untuk PSSI ya. Dengan tiket 300.000 sampai 1,7 itu nggak murah. Tapi inilah bukti bahwa euforia saat ini tim nasional itu luar biasa. Euforia bahwa ekspektasi harapan ingin melihat tim nasional Indonesia, meskipun tim nasional yang dibentuk berulang-ulang mendapatkan pemain baru, naturalisasi, tapi harapan pecinta kita sangat tinggi. Yang kita khawatirkan adalah bahwa perubahan-perubahan yang terjadi hampir setiap pertandingan itu tidak memudahkan pelatih untuk membangun menyusun tim. Jadi saat ini euforia luar biasa. Berapapun tiket yang berkurang, saya pikir Tribun Utara dan Tribun Selatan ini memang menjadi momok bagi lawan, karena situlah penonton kita akan menyanyi terus dan mengundang penonton yang berada di timur dan barat untuk ikut bernyanyi. Jadi Utara Selatan itu adalah memang kekuatan sepak bola kita di GBK, di Gelora Bung Karno.
Oke, Bung Wesley satu lagi kalau kembali ke pertandingan, ini kan laga melawan Bahrain kemarin, mungkin lini pertahanan kita cukup solid begitu dan mendapatkan banyak apresiasi juga karena tidak berhasil dijebol oleh lawan. Nah untuk versus China nanti kira-kira akan seperti apa nih Patrick Kluivert untuk meramu susunan timnas? Ini pertanyaan menarik yang kemudian sekarang orang otak-atik nih, Mbak Marcel Adela. Adanya Akabagot, lalu kemarin kan kita punya komposisi sudah dikembalikan tuh. Ketika Patrick Kluivert mencoba mengubah komposisi di belakang, tapi dengan kehadiran Rizky Ridho, Hubner, kemudian Jaitzes, ini tiga ini harusnya bagi saya jangan diganggu karena sudah terbukti menjadi kekuatan lini belakang kita. Mau kiri kanan mau diganti terserah lah, mau Verdong, mau Kevin Dix, mau siapapun di kiri kanan kita, atau mungkin nanti Patrick Kluivert memainkan pemain-pemain sayap yang lebih cepat, mungkin pemain dari Liga Indonesia yang punya kecepatan bermain, itu menjadi kunci pergantian di babak kedua. Saya pikir itu ada menjadi fondasi kerangka tim ini. Jadi saya sih berharap tiga serangkai ini kalau tidak cedera jangan diganggu. Karena ini sudah terbukti kemarin ketika diganti, diubah lawan Australia kita kececeran dan dikembalikan ketika menghadapi Bahrain, terbukti pertahanan kita solid. Baik, kita tunggu tentunya nanti ya utak-atik dari Patrick Kluivert untuk bisa memaksimalkan formasi yang terbaik untuk melawan China pada 5 Juni nanti. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Nantinya juga SUGBK akan jadi lautan merah putih. Ya, pemirsa kita akan kembali untuk Anda. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.